Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau UGM ya, kalau rektor UGM ini ya, kabarnya begitu kan ya, bisa dipenjara jika mengabaikan putusan PT UN ini. Kuasa hukum Bon Jovi ini membeberkan dasarnya. Bayangkan kalau toh pada hakikatnya tidak terbuka ke publik, ini akan dipertanyakan begitu kan. Nah, sedangkan putusan pengadilan tata usaha atau PT UN begitu kan ya, PT UN Jakarta yang mengeluarkan keputusan Komisi Informasi Pusat atau KIP ya terkait keterbukaan dokumen ya akademik Joko Widodo. Makanya kalau ini diabaikan, maka bisa saja rektor UGM bisa saja dipenjara begitu kan. Dan kita lihat saja soal misalnya soal legalisir ijazah misalnya. Ini banyak justru dipertanyakan begitu kan ya dari UGM. Nah, menurut kuasa para pendukung-pendukung dari Jokowi begitu yang mengatakan bahwa UGM ya ini pertanyaan begitu kan, apakah UGM ada data melegalisir ijazah Jokowi yang dilakukan oleh polisi? Dan itu menjadi pertanyaan begitu, karena pengakuan ini banyak sekali begitu, apakah ini benar atau tidak begitu. Tapi tonton dulu bagaimana begitu kan ya, kalau rektor UGM ini mengabaikan ya, rektor UGM ini bisa dipidana ya, kata Dr. Siprianus Edi Hardum begitu ya, mengatakan kalau Jokowi ini dilindungi begitu ya. Coba kita tonton ya seperti ini. Ketika PT UN mengetuk palu seperti itu, apakah itu hanya mungkin terjadi karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa? Bisa saja di sini kan tangan dia sudah tidak menjangkau lagi, misalnya PT UN Jakarta, suara dia sudah tidak sampai di sana lagi. Corongnya sudah nggak ada. Konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses untuk itu. Ini perintah undang-undang. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Yang dikenain siapa? Rektor lah. Apa yang ditakutkan oleh UGM? Yang paling telak itu legalisasi ijazah Jokowi itu, UGM tidak punya data. Saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Bisa saja Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Akan ada banyak episode-episode hukum lain yang berkaitan dengan ijazah ini. Iya, dengan adanya putusan KIP ini yang dikuat oleh PT UN ini, PT UN Jakarta ini ya, itu kan membuka ruang bagi siapapun untuk melihat ijazah Jokowi. Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM. Wah, ngeri kan ya? Ngeri begitu kan ya? Yang dipertanyakan ini soal legalisasi begitu kan ya, apakah UGM yang bisa mengeluarkan itu atau tidak begitu, atau rektor UGM ya, atau UGM yang kemudian melindungi Jokowi. Ini ada pidananya kabarnya begitu kan ya, menurut Dr. Siprianus Edi Hardum ya, yang sudah mengatakan seperti itu begitu ya. Saya kira dengan adanya seperti ini, putusan PT UN ya Jakarta ini kan sudah menolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukan oleh UGM yang mengeluarkan putusan Komisi Informasi Pusat. Jadi mau tidak mau ini harus menjalankan itu begitu kan ya. Nah, banyak yang kemudian kalau kita tampilkan begitu kan ya, para pendukung-pendukung Jokowi nampaknya ini blunder. Kalau yang mengatakan yang melegalisir itu adalah polisi begitu kan, benar nggak seperti itu begitu? Ini perlu dipertanyakan. Coba kita tonton dulu biar kita fair. Apakah benar legalisasi atau legalisirnya itu sudah benar diklarifikasi ke UGM atau tidak begitu? Coba kita tonton ya. Bulan Juli diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian.
sengaja disita, dibawa ke apa namanya, ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Ya asli. Anda buatkan legalisirnya. Kenapa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarkannya. Kita tahu semua ya. Legalisir ya. Dengan adanya legalisir, justru apa yang terjadi? Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi perintah polisi, Bang Ipai. Iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan saya, kenapa polisi kok aktif banget kok untuk minta legalisir? Bang, abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ya. Ke penerbit dong, Bang, ke dukun, Bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh, itu betul saya. Jadi itu apa produk Anda yang menyatakan benar? Langsung dikeluarkan legalisir. Ini betul nggak? Iya betul benar. Tapi kenapa belum dilegalisir kan begitu? Lo bukan dong, Bang. Legalisir itu adalah membuktikan, artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah, jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh ya, sebentar. Itu poinnya. Kalau saya berpatokan. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya harus saya jelasin ya, tapi karena penasaran kita kasih bocoran. Ya enggak, tanggal 6. Ya, spill tanggal 6 itulah. Tujuannya dalam rangka penegakan hukum, jadi murni itu bagian dari proses pembuktian yang sebenarnya nanti saja lah. Jaksa akan semua membuka di sidang, tapi ya boleh. Kalau saya berpatokan pada pernyataan Bang Rifai, Dia tahu dari mana? seharusnya penyidik itu sebelum dia meminta dilakukan. Emang Anda mengantarkan ijazah itu? Kan seharusnya dia jangan sita dulu Tapi ijazah kan analog Pak Jokowi. kuasa hukum korban, Bang. Enggak boleh. Informasi Agustus dari saya. Tata urutannya itu seperti Bang, kami prosedural gitu. korban. Apa alasan polisi tidak menyita dulu? Benar. Hah? Gini, Apa alasan polisi? kalaupun penyidik mau minta legalisir, jangan disita dulu ijazahnya. Dipakai dulu ijazah analognya sebagai dasar untuk dikeluarkan legalisir. Itu satu hal. Hal yang kedua, kalau untuk kepentingan pembuktian, kan yang jadi pembuktian atau kekuatan pembuktian dalam konteks alat bukti atau barang bukti, ya, itu kan ijazah analog. Yang katanya asli. Nggak ada urusannya dengan yang dilegalisir. Kita nggak akan mengejar yang dilegalisir, yang akan dikejar dalam persidangan sebagai fakta persidangan. Dalam konteks kita menggali kebenaran material terkait dengan ijazah Pak Jokowi, itu bukan legalisir bulan Agustus 2025. Betul juga begitu kan? Ya betul juga ini. Ini nampaknya sudah mulai kelihatan benang merahnya begitu kan. Makanya UGM ya tunjukkan dong kepada publik biar selesai ini ya. Ya biar tidak mengayal begitu kan. Biar tidak intinya biar tidak muncul spekulasi lagi begitu. Kalau toh pada hakikatnya ya kabarnya kalau UGM ini mengabaikan bisa saja kena pidana kabarnya begitu kan ya. Wah ngeri bos kalau kena pidana begitu. Ya karena dia soal menyangkut perdata kabarnya begitu kan ya. Dia kemudian mengutip ya soal pasal 52 Undang-Undang KIP yang menurutnya mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang sengaja tidak memberikan informasi publik ya yang wajib diberikan. Ya bahkan sempat menyebutkan pimpinan UGM berpotensi berdampak ya. Siprianus ini berpendapat bahwa konsekuensi hukum tersebut dapat berdampak kepada pimpinan UGM apabila putusan ini tidak dilaksanakan. Ya, di sisi lain kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibun juga memastikan bahwa UGM akan hadir sebagai saksi dan sidang perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Jokowi yang menjerat ya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Menurutnya, pihak kampus akan memaparkan rekam jejak akademik seorang Jokowi sejak awal kuliah hingga diterbitkan ijazahnya itu. Dia menegaskan bahwa keseluruhan dokumen tersebut akan menjadi bagian dari alat bukti di persidangan. Mau tidak mau UGM harus hadir. Kalau tidak hadir, ya mengabaikan ini semua, siap-siap dong. Ngeri begitu kan ya. Yang terjerat di situ adalah justru yang kena di situ adalah UGM-nya begitu. Ngeri. Coba kita tonton ya. Dan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti kartu hasil studi, kartu rencana studi, skripsi, dan legalisasi ijazah Jokowi ketika beliau maju sebagai pejabat publik, itu merupakan informasi publik. Ya, putusan PT UN ini dia sebenarnya tidak terlalu panjang dia pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukumnya intinya apa? Apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu ya kita afirmasi aja. Kami tidak perlu pertimbangkan lagi. Itu sudah sempurna menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia hanya mengamini. Kalau dia lihat pertimbangan hukumnya di situ sama sekali tidak ada, hanya dia bilang itu sudah benar.
Singkat sekali kan. Jadi prosesnya Nah, itu kan sudah jelas begitu kan. Sudah jelas begitu apa yang kemudian disampaikan oleh siapa Dr. Siprianus ini begitu kan ya. Hukumnya sudah jelas di situ begitu. Hukumnya sudah jelas. Artinya apa? Artinya bahwa ya dengan dengan undang-undang tadi begitu kan ya. Kalau nggak salah undang-undang KIP ya nomor 14 tahun 2008 sudah jelas kabarnya kalau tidak melaksanakan ya ada ketentuan-ketentuan pidananya. Ngeri bos ya. Kalau sudah seperti ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Artinya apa? Artinya ini harus disampaikan kepada publik begitu kan. Nah, kuasa hukum dari Bon Jovi ini ya sebenarnya sudah membongkar ijazah Jokowi begitu kan ya, mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha atau PTUN begitu kan ya menolak keberatan ya UGM yang mengeluarkan putusan Komisi Informasi Pusat KIP yang menyatakan bahwa salinan ijazah serta transkrip nilai ya Joko Widodo merupakan informasi terbuka, akan membuka peluang ya orang untuk meneliti ijazah itu. Nah, menurut ya Dr. Siprianus ini, apabila dalam nanti akan ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, maka ada dua konsekuensi. Pertama adalah ya ketentuan hukum yang berlaku. Dia Jokowi bisa dihukum ya 6 tahun penjara sesuai dengan KUHP yang baru. Tapi di dalam hukum juga ada pendapat yang menyatakan bahwa demi hukum tidak perlu dihukum, yang penting dia mengakui kesalahannya saja. Wih, ya. Juga yang mengatakan bahwa Jokowi bisa masuk penjara dengan mengatakan, ya saya salah, khilaf telah menggunakan ijazah ini. Juga bukan karena dirinya tetapi karena ada banyak pihak yang terlibat. Ya sudah, Jokowi dimaafkan. Itu baru begitu kan ya. Jokowi tidak masuk penjara. Tapi kan orang-orang kan melihat begitu, kalau menggunakan ijazah dokumen-dokumen palsu kan bisa dipenjara begitu kan ya. Nah, menurut dokter tadi begitu kan ya, Siprianus tadi begitu, pertama soal catatan kuliah kerja nyata atau KKN, lalu dugaan skripsinya. Ya, yang paling telak di situ adalah soal legalisasi ya ijazah Jokowi itu ternyata UGM tidak punya data kabarnya. Seharusnya UGM punya tata cara akademisi ya Jokowi ya, karena Jokowi minta legalisasi untuk jabatan publik maupun wali kota Solo. Seharusnya kan ada begitu kan. Kalau ini dibiarkan siapa yang kena begitu? Nah, kata Suprianus ini begitu ada dugaan kecil dirinya bahwa UGM ini ya tanda kutip B begitu kan ya, karena tidak membaca undang-undang keterbukaan informasi, dan ini yang perlu dinyatakan oleh UGM begitu kan ya. Siprianus ini mengaku bahwa membela Bon Jovi dalam kasus Jokowi ini merupakan panggilan sejarah ya selaku alumnus UGM. Memang ada sebagian alumnus UGM yang marah. Sudahlah, sesama alumnus UGM jangan ada yang mempersoalkan itu. Nah, kita lihat saja apakah ini sesama UGM ini padahal begitu kan ya. Ini banyak yang kemudian bersuara di situ begitu. Mau tidak mau ya UGM harus hadir begitu, harus hadir di situ. Ya karena kita tahu kalau toh pada akhirnya ada nuansa-nuansa dugaan besar ya ini harus diperiksa begitu kan ya. Ini ya goreng ke sana kemari ya, ini gimana ini Raja Ngibul. Ini salah satu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ketika UGM kalah di PTUN, ini menandakan Jokowi sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Ya memang tidak ada pengaruhnya begitu. Apa yang mau menjadi pengaruh hari ini begitu kan ya. Makanya orang-orang banyak yang kemudian bercerita begitu ya, apa artinya bahwa institusi Polri, institusi lembaga begitu kan ya seperti UGM ya harus memberikan klarifikasi seadil-adilnya. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masih banyak yang harus diperbaiki dan banyak yang kemudian masa kalau orang minta legalisir kan harus ada datanya, harus ada dokumennya begitu kan ya. Baik itu secara tertulis, baik itu secara dokumen-dokumen penting begitu kan untuk melakukan administratif yang baik begitu, keluar masuk dan itu penting begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.